Penyelidikan kasus penemuan 2 jenazah perempuan di bangunan kosong eks asrama polisi Ploso, Desa Rejo Agung, Jombang, Jawa Timur menemui titik terang. Aparat Satreskrim Polres Jombang memastikan keduanya merupakan ibu dan anak asal Kabupaten Nganjuk. Seputar update insiden ini pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Harian Surya dengan rekan Anggit Puji. Silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Aisyah di studio. Penyelidikan kasus penemuan 2 jenazah perempuan di bangunan kosong eks asrama polisi Desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang menemui titik terang. Aparat Satreskrim Polres Jombang memastikan keduanya merupakan ibu dan anak asal Kabupaten Nganjuk. Korban diketahui berinisial SK 35 tahun dan putrinya NC 6 tahun. Yang keduanya merupakan warga desa Balung Gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Pasien identitas tersebut diperoleh setelah polisi mencocokkan data antemortem dari keluarga dengan sejumlah temuan di lokasi kejadian. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, yang menjelaskan bahwa proses identifikasi tidak dapat mengandalkan sidik jari karena kondisi jasad yang telah mengalami kerusakan. Meski demikian, sejumlah ciri fisik dan barang pribadi korban menjadi petunjuk penting bagi penyidik. Identifikasi melalui sidik jari belum berhasil karena kondisi jenazah. Untuk memastikan secara ilmiah, pihak kepolisian melanjutkan dengan uji DNA, kata AKP Dimas Robin. Pengakuan keluarga memperkuat identitas tersebut. Anting yang masih terpasang di telinga korban anak serta sandal yang ditemukan di sekitar lokasi dikenali sebagai milik NC. Sementara itu, suami korban memastikan pakaian yang dikenakan SK sama seperti saat terakhir kali meninggalkan rumah. Petunjuk lain juga mengarah pada identitas korban adalah sepeda motor Yamaha Pega bernomor polisi AG 5053WO yang terparkir di area bangunan tua tersebut. Kendaraan itu diakui milik keluarga korban dan dibuktikan dengan dokumen resmi yang ditunjukkan kepada penyidik. Selain kendaraan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam bangunan yang sudah tidak difungsikan sejak 2014 itu. Di antaranya botol berisi bahan bakar jenis Pertalite, korek api, cairan pembersih lantai jenis Porstex, serta kunci motor yang ditemukan berada di bawah tubuh korban. Dari keterangan keluarga, suami terakhir kali melihat istri dan anaknya pada Senin 23 Februari malam sekitar pukul 10 malam. Pada dini hari berikutnya, keduanya diketahui meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa sepeda motor dan tidak menggunakan helm. Suami korban kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Gondang, Polres Nganjuk pada hari Rabu 25 Februari 2026 sekitar pukul 13.00. Sekitar 1 jam setelah laporan orang hilang dibuat, warga kemudian menemukan 2 jasad perempuan di area eks asrama Polri Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kedua jasad ditemukan di antara puing bangunan eks asrama yang telah terbengkalai. Hasil otopsi dari tim kedokteran forensik menyebutkan waktu kematian diperkirakan antara 48 hingga 120 jam sebelum ditemukan. Secara visual tidak ditemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul maupun tajam. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa pada tubuh anak ditemukan pelupuhan di area pipi yang diduga akibat paparan zat kimia. Meski begitu, polisi juga memastikan korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan dalam kondisi masih hidup saat terbakar. Demikian rekan Nurma yang bisa saya sampaikan. Anggit Pujidodo dari Jombang mengabarkan kembali ke studio. Terima kasih. Motor. Nah, sepeda motor ini memang betul milik jenazah. Ya, juga dibenarkan oleh suami bahwa itu memang milik daripada suami dan korban. Nah, jadi dari suami juga sudah menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut bahwa benar memang milik yang bersangkutan. Kemudian juga di TKP ini sudah kita temukan ada kunci motor. Nah, jadi kunci motor ada pada bagian bawah tubuh jenazah di TKP. Kemudian juga dikenali dari pakaian yang digunakan korban. Ya, pakaian yang digunakan korban yang dikenali oleh suami. Jadi suami mengenali pakaian apa yang terakhir digunakan pada saat jenazah meninggalkan rumah. Kemudian dari anak ini dikenali
dari data antemortem ini ada anting yang masih dipakai oleh jenazah anak, kemudian juga sendal yang ada di TKP yang dicocokkan dengan foto yang ditunjukkan oleh keluarga, kemudian juga pakaian yang memang dikenali oleh suami yang menyatakan betul bahwa itu anak daripada suami. Ya, jadi untuk identitas sementara ini, ibu ini inisial SK, 35 tahun, alamat ini di Balong Gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Kemudian untuk anak inisial NC, usia 6 tahun dengan alamat yang sama dengan ibu. Ya, jadi kami sampaikan hasil penyelidikan sementara ini bahwa di TKP ada beberapa temuan barang bukti, sepeda motor, kunci kontak, kemudian ada 1 botol BBM jenis Pertalite, kemudian juga ditemukan ada korek api di TKP, kemudian ada 1 botol cairan warna hijau jenis Porstek, kemudian juga pakaian korban dan sendal korban. Nah, kemudian menurut hasil penyelidikan sementara, jadi keterangan dari keluarga, keterangan dari suami ini terakhir melihat istri dan anak di hari Senin malam hari pukul 22 menjelang tidur. Kemudian di pagi harinya, dini hari subuh, jadi suami jenazah ini tidak ikut sahur. Namun anak laki-laki daripada suami ini melihat ibunya dan anak yang perempuan meninggalkan rumah tanpa pamit, membawa sepeda motor tanpa menggunakan helm. Ya, antara Selasa dan Rabu, suami korban ini melakukan pencarian kepada keluarga, kerabat dan sebagainya, sampai dengan di hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 sekira jam 13.00 suami korban melaporkan orang hilang di Polsek Gondang, Polres Nganjuk. Temuan mayat di Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Tersebut adalah asrama Polri, asrama daripada Polsek Peloso. Ya, jadi asrama tersebut terakhir digunakan di tahun 2014, beroperasi dari tahun 2000 sampai dengan 2014. Nah, sampai dengan saat ini sudah tidak digunakan. Jadi bangunan tersebut adalah bangunan tua peninggalan daripada Belanda. Antara 48 sampai 120 jam, sekitar 2 sampai 5 hari. Kemudian secara visual tidak ada tanda kekerasan benda tumpul atau benda tajam. Ya, jadi kesimpulan daripada dokter forensik bahwa kematian diakibatkan mati lemas karena adanya hirup daripada asap, kemudian juga adanya luka bakar, jadi luka bakar di area kulit. Kemudian juga yang cukup menarik dan menonjol ini adalah pada tubuh anak ada pelepuhan di area pipi, pelepuhan dari zat kimia basah kuat. Ya, jadi zat kimia basah kuat, dokter belum menyimpulkan apakah itu berasal dari Polstek karena masih harus melalui uji lab. Kemudian pada tubuh ibu korban terjadi kerusakan pada tenggorokan sampai dengan organ dalam, sama karena adanya interaksi dengan zat kimia tersebut. Ya, kemudian tindak lanjut yang akan dilaksanakan, kami akan lanjut melakukan pemeriksaan CCTV, pemeriksaan saksi-saksi, mengajukan uji web, kemudian akan kami gelarkan kesimpulan daripada hasil penyelidikan ini.